1908, sebuah titik balik, sebuah kebangkitan. Saat itu nasionalisme baru tumbuh di tanah air. Sebuah kesadaran kuat bahwa kita bukan sekedar kumpulan suku, bukan sekedar rakyat Hindia Belanda. Kita adalah bangsa yang harus berdaulat. Dari Budi Utomo hingga Sumpah Pemuda, dari kemerdekaan hingga reformasi, nasionalisme kita terus diuji. Perubahan demi perubahan, dari bambu runcing ke pena konstitusi, dari revolusi ke transformasi ekonomi. Tetapi, apa sebenarnya arti nasionalisme di era modern? Apakah nasionalisme kita masih sama seperti dulu? Ataukah kita hanya bersembunyi di balik retorika? Sementara ekonomi dan politik justru dikendalikan kepentingan lain. Hari ini Indonesia memasuki babak baru dan antara lahir sebagai simbol kekuatan ekonomi nasional. Tapi, apakah ini benar-benar transformasi menuju kemandirian atau justru babak lain dari monopoli terselubung? Dalam dokumenter ini kita akan menggali lebih dalam sebuah wawancara bersama Rudy Frantomanik yang akan mengupas realitas di balik nasionalisme, patriotisme, dan transformasi Indonesia hari ini. Kita akan bertanya dan mencari jawaban. Nasionalisme Indonesia bukanlah sesuatu yang statis atau sudah jadi sejak awal. Justru, ia adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan diuji oleh berbagai peristiwa sejarah. Jika kita melihat ke belakang, proklamasi kemerdekaan 1945 bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari proses panjang membangun identitas kebangsaan yang solid. Tantangan seperti DITII, PRRI Permesta, hingga gejolak politik di era Orde Baru adalah bagian dari ujian nasionalisme kita. Namun yang menarik adalah bagaimana bangsa ini, kalau kita perhatikan, selalu menemukan jalan untuk kembali ke titik keseimbangan. Ini menunjukkan bahwa nasionalisme bangsa Indonesia memiliki daya lenting, resilience yang luar biasa. Apakah kita sudah sepenuhnya menjadi bangsa yang matang? Saya melihatnya sebagai proses pembelajaran yang terus berlangsung. Kita belajar dari sejarah, dari konflik, dari krisis, dan dari perubahan zaman. Nasionalisme bukan hanya soal simbol atau retorika, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai bangsa mampu menjaga persatuan dan keberagaman, menghargai perbedaan, dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Jadi, nasionalisme Indonesia itu kuat. Tetapi bukan sesuatu yang statis, ia terus diuji, terus berkembang, dan terus diperbaharui oleh generasi yang datang berikutnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai bagian dari bangsa ini terus menjaga semangat kebersamaan dan terus belajar dari sejarah untuk memperkuat fondasi Indonesia ke depan. Demokrasi pasca 1998 adalah sebuah kemajuan yang tidak bisa kita abaikan. Kita berhasil keluar dari era otoritarianisme dan membuka ruang bagi kebebasan berpendapat, pers yang lebih bebas, serta sistem pemilu yang lebih partisipatif. Ini adalah pencapaian besar yang seharusnya kita hargai. Namun, apakah demokrasi kita sudah ideal? Tentu belum. Kita melihat bahwa reformasi yang awalnya bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, juga membuka ruang bagi praktek oligarki dan politik transaksional. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru sering sekali tersandera oleh kepentingan segelintir elit. Jadi apakah demokrasi kita lebih baik atau semakin terdistorsi? Saya melihatnya sebagai dua sisi dari satu koin. Dari segi kebebasan sipil dan hak politik, kita jelas mengalami kemajuan yang luar biasa dibandingkan era Orde Baru. Tetapi dari segi kualitas demokrasi, terutama dalam aspek tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat, kita masih menghadapi tantangan yang besar. Yang harus kita lakukan bukan sekedar mengkritik tentunya, tetapi juga mendorong perbaikan. Demokrasi adalah sistem yang dinamis, dan kualitasnya sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat tetap kritis, terlibat dalam politik secara aktif, dan menuntut transparansi dari para pemimpin. Menurut saya,
Reformasi bukanlah sesuatu yang selesai pada tahun 1998, tetapi sebuah perjalanan panjang yang harus terus kita jaga dan perbaiki. Nasionalisme hari ini bukan lagi tentang angkat senjata, tetapi tentang bagaimana kita tetap relevan dan berdaya di tengah arus globalisasi. Jika dulu para pahlawan berjuang dengan fisik, hari ini generasi muda, termasuk yang saat ini sedang menuntut ilmu di Kolose Kanisius, harus berjuang dengan kreativitas, inovasi, dan daya saing. Dan tentunya dengan tetap mengandalkan nilai-nilai 4C1L, yaitu competence, commitment, compassion, conscience, dan leadership. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, misalnya menguasai teknologi dan ekonomi digital. Di era digital, negara yang unggul bukan hanya memiliki sumber daya alam, tetapi juga menguasai data, teknologi, dan ekonomi berbasis inovasi. Generasi muda harus aktif menciptakan produk teknologi, bisa membangun startup, dan juga memperkuat ekosistem digital Indonesia, agar kita tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing, tetapi juga produsen yang bisa bersaing di level global. Kedua, mempromosikan budaya dan identitas nasional di panggung global. Nasionalisme tidak berarti menutup diri pada dunia, tetapi bagaimana kita membawa identitas kita ke dalam arus globalisasi, misalnya melalui industri kreatif, bisa melalui industri musik, film, kuliner, dan fashion berbasis kearifan lokal yang dikemas secara modern, yang bisa diterima oleh dunia. Yang ketiga mungkin yang bisa saya sarankan adalah menjaga etika digital dan literasi informasi, karena di era digital ini, tantangan nasionalisme bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam narasi dan persepsi. Generasi muda harus kritis terhadap hoax, propaganda asing, dan upaya yang bisa melemahkan persatuan bangsa. Literasi digital dan kesadaran akan pentingnya menjaga kebangsaan di ruang maya menjadi bagian dari perjuangan nasionalisme saat ini. Dan yang terakhir, membangun solidaritas dan kontribusi nyata. Nasionalisme bukan sekedar slogan, tetapi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mendukung produk lokal, membangun komunitas yang berdampak, dan berkontribusi bagi perkembangan sumber daya manusia di Indonesia, agar semakin kompetitif tentunya di tingkat global. Jadi, di era globalisasi ini, nasionalisme bukan tentang menutup diri, tetapi bagaimana kita bisa maju tanpa kehilangan jati diri. Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam membangun Indonesia yang tidak hanya besar secara jumlah, tetapi juga kuat secara ekonomi, budaya, dan inovasi. Kita telah menelusuri perjalanan panjang nasionalisme Indonesia. Dari kebangkitan nasional 1908 ketika kesadaran pertama kali tumbuh, ke Sumpah Pemuda 1928 yang menyatukan bangsa dalam satu identitas, ke Proklamasi 1945 yang membawa kemerdekaan, ke Reformasi 1998 yang mengubah sistem politik, hingga hari ini di mana nasionalisme diuji dalam bentuk kebijakan ekonomi dan transformasi hukum. Dulu penjajah berbentuk pasukan bersenjata, kini tantangan datang dari kepentingan ekonomi, hukum, dan politik yang seringkali tidak berpihak kepada rakyat. Kita telah mendengar pandangan dari Rudy Frantomanik. Kita telah melihat bagaimana hukum dan ekonomi berperan dalam membentuk arah bangsa. Tetapi kini pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah nasionalisme masih hidup dalam diri kita? Apakah kita sekedar penonton dalam perubahan ini? Atau justru bagian dari solusi? Apakah kita hanya berbicara tentang kebangkitan? Atau benar-benar bergerak untuk membangun Indonesia yang lebih mandiri? Sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa ini selalu bangkit di tengah tantangan. Kini giliran kita. Apakah kita siap menghadapi babak baru perjuangan ini?